Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys. Dan selalu dengan berita-berita AC Milan terbaru dan terlengkap. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Aku mau mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan perhatian para Milanisti dan juga penggila bola untuk channelku ini ya. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ingat, karena virusnya lagi ngegas banget nih ya, kita nih yang agak slow guys. Jadi lebih baik stay at home kalau bisa ya guys. Semoga juga konten dari video-videoku ini bisa memberikan informasi dan juga hiburan saat kalian beraktivitas kapanpun dan dimanapun. Ditunggu ya komen-komen selanjutnya. You are most welcome. Nah, di video ini aku akan sedikit komen soal kepindahan Kang Kebab Hakan Çalhanoğlu ke tetangga sebelah. Walau mungkin ada yang beranggapan bahwa si Hakan ini merupakan pemain penting dan Milan akan dirugikan dengan kepergiannya. Aku punya pendapat beda nih. Aku justru beranggapan bahwa kepergian Hakan ini It really doesn't matter. Selain it really doesn't matter, aku justru berpendapat kalau kepergian Hakan justru menguntungkan bagi AC Milan. Ya, semacam blessing in disguise gitu ya. Lalu seperti apa alasannya? Ini dia beritanya hanya di berita Rosa Bola. Yang pertama, track record Hakan Çalhanoğlu tidak terlalu baik. Jadi kalau kalian masih ingat, sebenarnya kemunculan si Hakan ini disertai dengan beragam kontroversi di masa lalu, baik di dalam dan di luar lapangan. Pemain yang lebih banyak sibuk berdrama ria cenderung tidak fokus dan justru menyulitkan tim yang dibelanya. Nah, Hakan pernah diberitakan mengalami persoalan pribadi di mana doi pernah dituduh memaksa seorang wanita untuk menggugurkan kandungan sebagai buah dari hasil perbuatan mereka. Aku nggak mau komen lebih jauh ya guys, karena nanti justru mengarah ke fitnah. So, silakan telusuri aja ya beritanya secara langsung. Kemudian, doi juga pernah terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden Turki di tahun 2017. Kemudian dalam ajang babak kualifikasi Euro 2020 saat Turki menang 1-0 atas Albania, doi melakukan gerakan militeris salut yang mendukung kebijakan Turki atas penguasaan wilayah di Syria. Statuta FIFA sudah jelas melarang bahwa sepak bola harus dipisahkan dari politik dan jangan sampai mencampur adukan antara politik dan sepak bola. Sependek sepengetahuanku, George Weah dulu waktu aktif bermain tidak pernah juga melakukan gerakan-gerakan politik, walau kita tahu akhirnya beliau menjadi presiden. Terus, walaupun kita tahu Silvio Berlusconi itu pernah menjadi Perdana Menteri Italia, nggak pernah sih aku melihat Paolo Maldini dan Alessandro Costa Curta menyatakan dukungan politisnya di atas lapangan bola. Bener nggak sih guys? Di masa awal karirnya, Hakan juga pernah terlibat dalam one prestasi atau pelanggaran kesepakatan kontrak. Ini sing main-main ya, karena akhirnya doi harus dihukum tidak boleh bermain bola selama 4 bulan. Ketika tampil membela Karlsruher, Hakan sudah menandatangani kontrak kesepakatan dengan klub Trabzonspor dan bersedia pindah di musim berikutnya. Doi pun telah menerima 100.000 euro sebagai kesepakatan awal. Tapi di musim berikutnya, doi malah memperpanjang kontraknya dengan Karlsruher dan tidak mengembalikan uang yang diberikan tadi. FIFA pun lalu melakukan investigasi dan memutuskan doi harus membayar 100.000 euro dan dilarang tampil selama 4 bulan di seluruh ajang kompetisi di bawah naungan FIFA. Hakan Çalhanoğlu juga pernah bermasalah dengan fans Hamburger SV. Jadi ketika ia diberitakan akan pindah dari Hamburger SV ke Bayer Leverkusen, beberapa fans Hamburger tidak terima dan menyatakan protes kerasnya. Terdapat rumor bahwa sekelompok fans telah menghina dan merusak mobilnya. Tapi sekali lagi, ini sebatas rumor ya, karena merasa tertekan, si Hakan ini kemudian meminta absen bermain selama 4 minggu dengan melampirkan keterangan psikolog.
Ketika sudah 4 minggu, si Hakan minta perpanjangan 4 minggu lagi karena alasan masih stres. Menariknya, ketika masa 4 minggu kedua ini berakhir, disitulah transfer window dibuka dan Doi lalu menandatangani kontrak di Bayern Leverkusen. Ketika sudah resmi menjadi pemain Bayern Leverkusen, ajaibnya si Hakan ini tidak terdeteksi mengalami gangguan mental dan psikis. Ia pun tampil cukup baik di klub barunya. Hal inilah yang memicu amarah fans Hamburger SV. Lalu, ketika masa awalnya bergabung ke AC Milan, pelatih Vincenzo Montella sempat melihat adanya permasalahan mental pada Hakan Çalhanoğlu. Masalah mental ini kemudian sangat mempengaruhi performanya di atas lapangan. Kita ketahui belakangan ternyata si Doi ini sempat mengalami perceraian sebelum akhirnya rujuk kembali. Jadi setiap persoalan di luar lapangan akan sangat mempengaruhi performanya di atas lapangan. Ini mungkin kalau si Hakan punya kucing dan kucing kesayangannya sakit, Doi bakalan stres ya, dan makin jelek di lapangan juga. Jesus Christ, are you serious? Yeah, I'm fucking serious. Alasan kedua, sebenarnya kontribusi Hakan tidak terlalu signifikan. Aku harus mengakui bahwa penampilan baik Hakan Çalhanoğlu membaik di periode pasca lockdown 2 musim lalu. Tetapi sekali lagi, ini juga karena beresnya persoalan rumah tangganya ya. Di awal-awal musim lalu, penampilan Hakan juga relatif baik. Tetapi setelah itu penampilannya kembali turun akibat cedera dan faktor lain yang belum diketahui hingga sekarang. Sempat menanjak saat mencetak gol lawan Fiorentina, Doi akhirnya kembali bermain inkonsisten di beberapa pertandingan berikutnya. Apa karena kucingnya mati? Atau karena lapak kebabnya nggak laku ya guys? Ketika banyak yang bilang si Hakan ini jago free kick, di musim lalu nggak pernah tuh dia nyetak gol dari tendangan bebas. Tendangan-tendangannya selalu bebas melayang ke angkasa kan? Brahim Diaz mampu menggantikan peran Hakan dengan baik dan menjadi kunci kebangkitan AC Milan di 4 pertandingan terakhir. Jadi kepergian Hakan Çalhanoğlu sebenarnya tidak akan mengurangi kualitas permainan AC Milan. Apalagi manajemen Milan tentu tidak tinggal diam untuk segera mencari penggantinya. Nama-nama seperti Josip Ilicic, Papu Gomez, dan Mathias Sagni sebenarnya memiliki kualitas yang tidak kalah dari si Hakan ini. Oh iya, penampilannya bersama timnas Turki justru relatif jeblok ya guys. Dan kita tahu Turki hanya menjadi juru kunci grup A. So, buat apa ditangisi kan guys? Nah, demikian analisa tipis-tipisku ya guys. Semoga kamu mendapatkan kopi dan bukan tropi di klub barumu. Semoga juga nasibmu tidak seperti Gulli dan Antonio Cassano yang tiba-tiba jeblok saat berpindah klub. Nah, kalau kalian punya info lain soal pembelotan pemain ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan musim depan di Serie A dan Liga Champions, dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya. Serta juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya ya. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.